jaraknya 1500 tahun. Mau dihubungkan dengan Eliseva, jaraknya 1500 tahun. Ini gaya bahasa Suryani, sama dengan Quran. Tetapi kenapa mereka tidak mengkritisi ini? Tapi Quran dikritik habis-habisan, tapi di sini tidak dikritik habis-habisan. Ada apa? Bahkan yang lebih aneh lagi, di sini disebutkan, inilah daftar silsilah Isa de Mesiho, Breh David anaknya Daud, Breh Abraham anaknya Abraham. Sejak kapan Ibrahim punya anak yang bernama Isa de Mesiho? Sejak kapan? Apakah betul Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Isa Al-Masih? Apa betul Nabi Daud punya anak yang bernama Isa Al-Masih? Tidak, jaraknya itu ribuan tahun, tapi tetap disapa dengan anaknya Daud, anaknya Ibrahim. Ini gaya bahasa Timur Tengah. Saya tidak paham kenapa ada orang yang mempersoalkan Quran dengan gaya bahasa Indonesia. Nggak nyambung. Seharusnya pakai gaya bahasa Timur Tengah. Apakah itu bahasa Arab ataupun bahasa Suryani? Jadi dikembalikan kepada bahasa aslinya. Memang orang-orang tahu bahwa Saifuddin Ibrahim itu bukan ahli bahasa Arab. Dia hanya sekedar mengajar guru Iqra. Tapi diagung-agungkan di kalangan Nasrani. Saya kira pernah tahu ya siapa itu Saifuddin Ibrahim, dan tidak paham bahasa Suryani dan tidak paham bahasa Ibrani. Jadi kalau membahas Quran seakan-akan pakar, padahal kalau dibedah banyak kelemahan-kelemahannya. Ini berkaitan dengan poin pertama, ya ukhta Harun. Berarti apa yang dikatakan Quran sudah betul, sebagaimana gaya bahasa Suryani juga sama. Kalau dalam bahasa kita, Quran menyebut ya ukhta Harun kepada Maryam. Versi di sini, malaikat menyapa Maryam dengan sebutan ya ukhta Eliseba, yang sebetulnya Eliseba adalah istrinya Nabi Harun. Paham maksud saya? Nanti kalau nggak paham bisa tanya, jangan sampai keluar dari sini masih bingung. Poin yang kedua, jadi poin yang pertama berkaitan dengan nasab. Poin yang kedua berkaitan dengan apa yang dituduhkan oleh Bani Israel kepada Sayyidah Maryam. Dan itu pun gaya bahasanya, gaya bahasa satir. Satir itu gaya bahasa tidak langsung. Makanya dikatakan wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Di sini yang dituduh itu ibunya Maryam atau Maryam? Yang dituduh Maryam, tapi dialamatkan kepada ibunya. Ini gaya bahasa satir, gaya bahasa tidak langsung. Ya, saya kebetulan punya dokumen. Ini Al-Quran bahasa Ibrani, ditulis oleh bapaknya Presiden Israel yang sekarang. Beliau memang pakar bahasa Ibrani dan ngerti bahasa Arab. Dan namanya adalah Yosef Yoel Rivlin. Al-Quran Targum Me'aravit. Jadi Al-Quran terjemahan dari bahasa Arabnya, diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Ke dalam bahasa Ibrani. Ketika ketika menerjemahkan Al-Quran surah Maryam itu, beliau memberikan uraian seperti ini. Ayatnya 28 juga. Hoi akhad aharon lohaya aviv is beliyal walohaya ta'im mikhazona. Zona kalau lagunya mirip orang Arab ya memang saudara, jadi mirip bahasanya. Hoi akhot Aharon, wahai saudara perempuan Harun. Kalau bahasa Arabnya ya ukhta Harun, bahasa Ibraninya hoi akhot Aharon, wahai saudara perempuan Harun. Lohaya avih is beliyal, bapakmu bukan seorang penjahat. Walau hayata immeha, walau hayata immeh, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya imme. Kalau bapak avi hamaslomcha
manismah, man ismuk, jadi manismah, manismiha, mirip kan? Ya iya, sama seperti orang Madura dengan orang Jawa kan mirip. Walohayata imikh yona, dan ibumu bukan seorang zona. Zona itu artinya pezina. Jadi ada kesejajaran makna di sini. Nah, persoalannya, apa betul memang Sayyidah Maryam dituduh sebagai pezina? Apakah itu hanya informasi dalam Quran? Tidak. Itu informasi Quran sudah betul dan dikuatkan dengan bukti dokumen agama lain. Siapa itu? Dokumen Yahudi sendiri. Ini saya bawa kitabnya. Ini tulisannya Igret Harambam. Ini suratnya Rabbi Moshe bin Maimun kepada orang-orang Yahudi di Teman. Teman itu Yaman sekarang. Teman. Nah, apa yang dikatakan di sini? Yang dikatakan di sini, ini sangat luar biasa ini Quran. Bahwa Quran itu bukan dongeng. Quran itu mengedepankan fakta dan itu bisa di cross check dengan barang buktinya. Barang bukti itu tidak pernah hilang, tetap ada. Masalahnya kita mau baca atau tidak. Nah, di mana tertulis? Di sini dituliskan begini: Haya Yesu Hanosri sehuk etsmot wehumi Israel wahu af alpi sehaya aviv goy we immo Yisraelit haikar beyadeno goy we ebet haba albat Yisrael hawelat kosher we ulam mikraihu mamzer. Kalau diterjemahkan begini, Haya Yesu Hanosri, ada seorang laki-laki yang bernama Yesu Hanosri. Yesu bahasa Ibraninya, Aramnya Iso, Arabnya Isa. Disebut Hanosri, dari Nosrin muncul kata Nazaret. Dari Nazaret ini dalam Quran muncul kata Nasoro. Nah, paham ya? Nasoro, Nazaret, Nosri. Ini satu makna. Haya Yesu Hanosri, ada seorang yang bernama Yesu Hanosri, Yesu orang Nazaret, sehuk esmot. Ini bahasa kutukan sebetulnya. Sehuk esmot, semoga tulangnya diremukkan. Jadi ini bahasa orang Yahudi begitu. Sehuk esmot, semoga tulangnya diremukkan. Berarti ini beriman atau menolak? Menolak. Wehumi Israel, Yesu itu orang Israel. Wahu af'alpi sehaya aviv goy we immo Yisraelit. Karena dia lahir dari seorang ayah goy. Goy itu asing, ibunya orang Israel. Jadi ibunya orang Israel, perempuan Israel, ayahnya seorang goy. Loh, kok bisa ayahnya seorang goy, orang asing? Bukankah dalam Quran dikatakan dia tidak punya ayah? Tahu maksudnya? Belum saya lanjutkan. Haikar beyadeno, menurut hukum kami, goy we ebet haba albat Israel hawelat kosher. Seorang laki-laki asing yang berhubungan dengan seorang perempuan Israel, hawelat kosher, dia lahir dalam kondisi kosher. We ulam nikraihu mamzer, tetapi dia anak zina. Tahu maksudnya? Berarti bapaknya orang asing, ibunya perempuan Israel. Berarti ini hubungannya nikah resmi atau nikah tidak resmi? Makanya disebut mamzer, anak zina. Berarti ada nggak penyebutan kesamaan informasi bahwa dia dituduh sebagai anak zina dalam Quran? Ada. Dokumen Yahudi menyebutkan itu. Bahkan di dalam kitab ini, kitab Nasrani sendiri. Tapi konteksnya kalau Quran, waktu itu Sayyidah Maryam membawa bayi yang masih merah, Isa Al-Masih, dituduh sebagai pezina. Yang dituduh pezina siapa? Maryamnya. Kalau di sini yang dituduh bukan Maryamnya, tapi Nabi Isa sendiri ketika dewasa dituduh sama. Dituduh apa? Ketika orang-orang Yahudi berhadapan muka dengan Nabi Isa, dengan Yesus Hamasiah, apa yang dikatakan di sini? Dikatakan dalam Injil Lukas itu pernyataan demikian.